Halo Tribuners, saya Cahenindra Purwandari akan mengajak Tribuners semua untuk ngobrol tentang DBH CHT atau Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Nah, hari ini saya juga sudah berada di Pringgitan Banjarnegara bersama dengan narasumber yang luar biasa. Yang pertama itu ada Ibu Bupati Banjarnegara, Dr. Amalia Desiana, dan yang kedua ada Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan dari kantor Bea Cukai Purwokerto ya, Bapak Jumino. Oke, sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, malam kita syutingnya ya. Masih semangat ya malam-malam? Masih semangat. Oke, mungkin saya pengen tanya dulu nih ke Ibu dulu ya. Untuk Banjarnegara di gambarannya nih Bu ya, tahun ini dapat anggaran berapa? Tahun 2025 ini alhamdulillah kami mendapat kurang lebih 15 miliar, ditambah dengan hasil 4 tahun lalu kurang lebih 600 juta, jadi kurang lebih mencapai 16, sekian miliar. 16, sekian untuk betul, Banjarnegara. Oke, baik sekali nih ya. Ini meningkat cukup lumayan dibanding tahun sebelumnya yang kurang lebih hanya 11 miliar. Oke, mungkin masyarakat sendiri di rumah ini belum tahu ini ya Pak ya, apa itu DBH CHT? Mungkin dari Pak Jumino bisa dijelaskan, dibantu jelaskan. DBH CHT ya, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Nah, itu sebenarnya asalnya dari mana itu dana itu? Dari cukai hasil tembakau itu. Dana itu dari cukai hasil tembakau yang dipungut dari masyarakat yang merokok legal ya, bukan ilegal itu. Oke, tapi kan ini kan bagi hasil, berarti tidak semuanya untuk dibagi-bagikan gitu kan? Itu dari bagian dana itu bagian dari APBN yang asalnya dari cukai itu mungkin masyarakat tahunya pungutan ya semacam pajak gitu. Gitu ya. Itu ditransfer dari pusat ke daerah-daerah penghasil cukai, penghasil tembakau termasuk Banjarnegara ini ya, sesuai dengan itulah misalnya penerimaannya. Jadi misalnya di sini penghasil cukainya nanti dapat bagian sesuai dengan porsi yang sudah ditentukan, karena nanti yang memperoleh dana bagi hasil aja bukan daerah yang penghasil cukai tembakau, juga daerah yang menggunakan konsumen itu juga itulah. Nah, yang seperti yang disampaikan Ibu Bupati memang benar untuk Kabupaten Banjarnegara dana tahun 2025 dapat 16 dari 15 yang reguler ditambah hasil 4 tahun lalu. Oke, nah kalau dapat dana segitu Ibu gantian ke Ibu nih. Untuk apa ini Bu program prioritasnya? Iya, tentunya sudah ada peruntukannya Mbak. Gitu. Yang pertama jelas untuk kesejahteraan sosial, lalu kemudian untuk kesehatan, lalu kemudian juga untuk penegakan hukum, karena tadi disampaikan bahwa ini cukai yang legal. Jadi tentunya penegakan hukum terkait dengan yang ilegal ini harus kita tegakkan juga gitu. Oke, tadi kesehatan ya? Kesehatan. Kesehatan itu berarti dimasukkannya kemana ya? Dimasukkannya nanti ke Dinas Kesehatan dan di rumah sakit. Tergantung nanti usulan dari pemerintah Kabupaten Banjarnegara ini membutuhkannya apa. Apakah perbaikan puskesmas, apakah perbaikan pustu, atau penambahan alat-alat yang biasanya menopang atau berpotensi terhadap tadi efek dari tembakau sendiri, seperti itu. Nah, ini ke Bapak nih, tadi kan sudah dijelaskan DBH CHT itu dapatnya dari mana gitu. Nah, seberapa besar sih dampak dari dana itu mungkin untuk masyarakat luas Pak? Itu kan semacam subsidi ya, subsidi dari, karena kita pemerintah sudah memperoleh dari cukai. Cukai sendiri adalah, saya jelaskan lagi, cukai sendiri adalah pengambil pemanfaatan yang karena dibatasi gitu. Jadi karena dibatasi ada pungutan sehingga diambillah keuntungan itu, yang kalau misalnya dikonversi, seandainya misalnya tadi kan dapat 16 itu. 16. Itu nggak bakalan cukup untuk dibandingkan dengan istilahnya efeknya itu loh. Makanya memang kita mengharapkan ya dari kita sebagai penegakan hukum itu memang
edukasi, informasi tentang rokok yang ilegal. Sekarang Ibu penduduk sini berapa? 1.070.000. 1.070.000. Rata-rata itu hasil survei itu 30% itu perokok. Nah bayangin kalau misalnya 30% itu merokoknya secara legal, otomatis itu akan penerimaan dari cukai itu akan meningkat dan itu akan bisa ya otomatis ya kita dikasih uang lebih banyak kan lebih sejahtera. Dikembalikan lagi ke masyarakat jadi, ya. Yang legal saja terkait dengan kesehatannya tanda kutip, apalagi yang ilegal, Mbak, gitu. Sehingga kalau tadi saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Jumino, apa sih kemanfaatannya? Tentunya uang ini kan akan kembali lagi kepada masyarakat. Karena tadi hampir 50% itu kembali untuk kesejahteraan masyarakat. Baik dari BLT, kemudian kita juga ada BPJS tenaga kerja untuk para petani tembakau seperti itu, sehingga dikembalikan lagi walaupun tadi bentuknya subsidi dan tidak akan sebanding dengan berapa efek yang ditimbulkan dari seperti itu. Tapi kalau semakin banyak yang ilegalnya diberantas kan juga jadi betul. Makanya ayo kita bareng-bareng berantas rokok ilegal. Oke, nih Pak. Tadi ngomongin rokok ilegal ya. Kalau dari Bea Cukai sendiri ada pengawasannya nggak sih secara langsung gitu? Itu sudah menjadi tupoksi kita karena bea dan cukai. Bentuknya gimana nih Pak? Kita biasanya operasi-operasi. Jadi operasi terus pemberantasan, terutama kita memberantas rokok-rokok ilegal, ya, rokok palsu itu. Sekarang ada istilah gempur rokok ilegal kan. Berarti datang ke warung-warung gitu ya? Betul, dan itu tentunya kerjasama dengan kami Pemda melalui Satpol PP. Jadi Satpol PP kami bersama dengan Bea Cukai ini bekerja sama untuk kita sama-sama bagaimana memastikan agar yang beredar ini adalah legal. Oke, kalau misalkan ditemukan nih, tindakannya apa ini Pak dari Bea Cukai sendiri? Menarik langsung. Biasanya kita tergantung jumlahnya kan. Kalau misalnya kita warung-warung kecil ya kita paling dikasih peringatan, pasang stiker kan. Ini rokok ilegal, kasih edukasi kepada masyarakat, jangan beli gitu. Tapi tetap ditarik ya dari warung? Karena itu nggak bisa. Oke, berarti kalau misalkan warung kecil itu sebatas peringatan ya. Nah, kalau misal jumlahnya besar? Itu lain lagi. Apa itu penanganannya? Itu bisa sampai penindakan karena kita dalam penegakan hukum kita bekerja sama dengan APH, entah dari kejaksaan sama kepolisian. Itu dan masyarakat pemain itu udah tahu sebenarnya. Yang kita sasar kan sekarang masyarakat yang nggak tahu rokok ilegal itu apa. Kalau pedagang-pedagang itu mereka tahu resiko, udah tahu karena tembakau merokok itu udah jadi budaya kita dari tahun berapa, udah dari sebelum merdeka orang udah merokok dan itu sudah ada aturannya. Tapi kan mungkin masyarakat itu masih berasumsi bahwa yang ilegal itu murah ya. Ya itulah makanya tetap ya edukasi itu Mbak itu jangan bosan itu ngadain asal gini Bu, karena mungkin sekarang ini ada 1-2 orang melihat tuh, yang ribuan belum melihat, belum tahu bagaimana masyarakat itu menyadari. Contoh yang sederhana adalah sadar fasilitas. Apakah masyarakat misalnya di wilayah Banjarnegara misalnya ada tempat tong sampah, kita ada sampah buang sampah, jangan-jangan malah tong sampahnya yang diambil Bu, ya kan? Padahal itu bisa jadi Pak. Ya harusnya itu fasilitas kita atau di toilet harusnya kita jaga kebersihan untuk bersama. Nah itu masalah kita yang perlu edukasi. Sama halnya dengan rokok ilegal. Itu kita ya karena tahu begitu kondisi masyarakat kita jangan bosan-bosan. Nah, terutama dari yang pers ya itu sangat membantu sekali. Jadi jangan cuma lihat dari murahnya aja ya. Wah kalau ya itu kan kalau orang murah, tapi kan kalau misalnya kita sebagai konsumen kita pasti cari yang murah. Iya betul. Nah gimana cara biar kita nggak beli murah? Ternyata beli murah begini. Ya itu kita masa juga tahu kalau kita beli rokok yang ilegal pasti dampak kesehatannya sangat terasa sekali karena tidak dari BPOM pun nggak ada standar-standar bagaimana itu informasi tentang kandungan tarnya, kandungan nikotinnya itu nggak terinformasi di buku itu. Oke, jadi mungkin orang belum tahu ya kalau dana cukai juga kembali sebenarnya ya kepada masyarakat sendiri. Tapi pun itu nggak seberapa Mbak.
Ya tapi ya. Tapi paling tidak sedikit memberikan apa namanya? Jadi kalau dari kami sebenarnya jangan merokok. Betul, sepakat. Saya juga menyarankan untuk tidak merokok. Tidak merokok. Padahal di rokoknya itu kan ada tulisannya rokok berbahaya bla 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 gitu. Sekarang merokok membunuhmu ya? Ah ya, rokok membunuhmu, tapi ternyata tetap aja Tetap dibeli. aja. Cuma paling tidak ketika mau merokok ya harapan saya gunakan yang legal gitu kan, dan mari kita sama-sama hindari yang ilegal. Gimana mereka mau menggunakan yang legal, itu edukasi dari kita, dari bupatinya, dari perangkatnya semuanya Bu ya. Jadi nanti Satpol PP-nya ada meskipun nggak operasi bareng tapi tahu segera menginformasikan ke kita, ke kami kan gitu. Nanti kita lanjuti kan gitu. Karena nanti keuntungannya juga dirasakan sama masyarakat gitu. Kalau memang semua ya pada mengambil ya memakai yang legal gitu. Oke, boleh nih berarti nanti sering-sering kolaborasi sama Tribun. Memang salah satunya memang edukasi sangat penting ya Pak ya. Oke. Jadi untuk Ibu Amel nih ya, kan ini kan dananya khusus ya, berbeda dengan dana yang biasa digunakan ya dari APBD ya. Betul. Nah itu gimana sih Bu strateginya biar ngawal dana ini tepat sasaran gitu? Oh, jelas pastinya semua sudah ada aturannya dan kami tidak akan melenceng dari aturan itu, karena tadi ketika melenceng dari aturannya akan sanksinya juga hukum. Jadi yang ternyata yang peredaran tidak hanya peredaran ilegal saja nih yang berhadapan dengan hukum, tapi penyalahgunaan dana ini juga ketika tidak tepat sasaran juga akan berhadapan dengan hukum. Jadi tentunya kami mengikuti syarat-syarat yang ada gitu, dan mudah-mudahan Kabupaten Banjarnegara ini tepat sasaran sesuai apa yang diharapkan oleh dari Bea Cukai. Oke, bener nih Pak. Kalau Saya tambahkan. Oke, boleh. Ini pengaruhnya ya, kalau misalnya di sini peredarannya tinggi, yang ilegal tinggi, karena kami nanti melakukan evaluasi Bu. Evaluasi kalau misalnya evaluasi yang di sini dari kami itu jelek, itu akan mempengaruhi kucuran dari pusat juga. Jadi akan mengurangi dari dana bagi hasilnya tersebut. Oke, tapi bener nih Pak, kalau misalkan ada penyalahgunaan dari Pemkab, Bea Cukai juga ikut menindak nih. Tadi ada penindakan hukum katanya. Bukan penindakan hukum, tapi paling tidak berarti kan penyalahgunaan penggunaan anggaran, penyalahgunaan kewenangan seperti itu. Ya, ini DPH CHT itu. Itu di kalangan pemerintah itu semua tahu Mbak. Jadi bukan Bea Cukai aja yang tahu, kepolisian tahu, kejaksaan tahu. Jadi Kementerian Keuangan juga tahu. Kementerian yang ngasih, yang mendistribusikan. Tapi yang tahu bukan Bea Cukai aja. Kepolisian tahu bahwa ini kan kita iya tahu, iya. Kejaksaan tahu. Ya itu sebagai APH kan yang mengawasi juga gitu. Dan itu kita tuh transparan penggunaannya, misalnya kayak penggunaan untuk ke masyarakat sekian persen, 50% untuk kesehatan, 40% untuk penegakan hukumnya 10%. Nah itu mereka tahu sebenarnya bukan dari Bea Cukai aja, tapi dari yang APH juga mengawasi juga. Jadi Tribuners nih aman dananya ya. Akan tetap kembali ke masyarakat, benar-benar dikawal gitu ya. Dengan baik. Oke. Apalagi misalnya masyarakat, misalnya pers itu sering mengontrol, ya lebih senang lagi gitu. Terbantu malah ya Bea. Terbantu. Oke. Nah, setiap Pemkab itu beda-beda berarti alokasinya ya? Beda-beda. Itu bergantung dari apa? Ya tadi tergantung dari penerimaan cukai masing-masing daerah, nanti dipresentasekan. Berapa persen nih untuk yang dibagikan? Kalau saya tadi itu 0,8. Oh. 0,8 itu. Nah nanti penggunanya itu tadi yang 50% untuk kesehatan masyarakat, 50% untuk pendidikan. Kesehatan, yang sebutnya juga. Oke, ya mungkin dari Ibu ya, gimana sih selama ini sinergitas antara Pemkab Banjarnegara dengan Bea Cukai sendiri? Ya, alhamdulillah sih sinergitasnya baik. Kami selalu berkomunikasi, kami berkolaborasi. Tentunya salah satunya dalam ini juga edukasi gitu kan, penegakan hukum juga gitu. Kenapa? Karena kalau tidak bersama-sama ya
agak mustahil ketika kita ingin memberantas rokok ilegal. Tapi saya yakin ketika kita kolaborasi, kita sinergi, upaya kita untuk bagaimana kita mengedukasi dan memberantas rokok ilegal ini bisa semakin bisa ada hasil nyatanya. Oke, kan berkantornya di Purwokerto ya? Betul, walaupun di Purwokerto kan kesini nggak jauh, Mbak. Jadi Purwokerto itu kantor bea cukai yang membawai Mbak tiga kabupaten. Banyumas, Banjarnegara, sama Purbalingga. Dan Saya belum hafal karena saya baru sebulan. Nanti kita jalan-jalan Pak, jalan-jalan di Banjarnegara. Ini baru semua nih. Oke, berarti tadi kalau kantor Purwokerto itu membawahi 3 kabupaten ya? Ya, ada nggak Bu tantangan untuk mengalokasikan anggaran itu? Mungkin kan itu kan harus dibicarakan dulu ya, direncanakan ini akan kemana gitu. Ada nggak Bu tantangan? Kalau tantangannya sih alhamdulillah sejauh ini tidak ada, karena semua sudah dari Kementerian Keuangan kan sudah ada arahnya mau kemana aja. Dan langsung ya? Langsung jadi ada anggarannya sekian, lalu kami sudah dikasih kisi-kisinya untuk jenis barangnya apa juga yang boleh dibeli atau tidak boleh gitu. Misalkan contoh alat kesehatan nih Mbak, salah satu yang boleh dibeli ventilator karena itu berhubungan dengan kebutuhan pernafasan karena dikaitkan dengan penyakit paru-paru. Jadi tidak boleh untuk beli misalnya alat kebidanan gitu. Jadi beda gitu. Jadi sudah ada syarat dan ketentuan berlaku seperti itu. Oke, nih mungkin ada nggak dari harapan Ibu ke masyarakat sendiri nih? Boleh langsung ke masyarakat. Tentunya saya sangat berharap semoga masyarakat khususnya di Kabupaten Banjarnegara ini bisa berhenti merokok, karena tentunya dengan berhenti merokok kehidupan dan kesehatan juga pasti otomatis akan lebih baik. Tetapi jika memang sulit untuk menghindari merokok, saya mengharapkan agar masyarakat Banjarnegara ini bisa menggunakan atau mengkonsumsi rokok yang legal. Kenapa? Karena dengan mengkonsumsi rokok yang legal tentunya secara SOP dan kandungannya jauh lebih terawasi daripada menggunakan rokok-rokok ilegal. Oke, dari Pak Jumino nih. Kalau misalnya menemukan rokok ilegal itu biasanya rokok yang polos, Mbak. Rokok polos itu rokok yang belum dibayar cukainya, itu biasanya di bentuk bayar itu biasanya pakainya pita cukai, itu ya, dilekati pita cukai. Kalau ada rokok yang belum dilekati pita cukai berarti itu belum legal. Oke, ini saya jadi tertarik nih. Kadang ada yang pita cukainya itu tidak sesuai. Itu gimana masuknya? Ya pasti tahunya dari mana tidak sesuai. Misalnya ini tulisannya apa, ini apa gitu loh. Merek A, ini merek apa gitu. Itu ada. Itu kadang-kadang masyarakat juga mereka itu yang pelakunya, ya, oknumnya itu karena masyarakat belum tahu itu pita cukai, dia berharap itu dianggapnya itu pita cukai. Gitu. Nah kan mungkin kan belum bisa bedain nih masyarakat. Kadang asal beli aja, wah ada pita cukainya, tanpa mereka selirik nih dilihat-lihat. Nah yang jelas terlihat itu biasanya ada hologram itu sama aja uang, karena cukai itu pita cukai itu sama dengan uang Bu, karena yang bikin pun dari Peruri. Dan tentunya mungkin itu salah satu PR kami baik dari Pemda dan dari Bea Cukai sendiri untuk bagaimana kita terus bisa hadir di tengah masyarakat untuk mengeliminasi mana nih yang ada intinya tadi pita cukainya ori atau nggak ori seperti itu. Nah, yang saya pengen itu masyarakat itu sadar mau beli rokok yang berpita cukai itu. Jangan rokok yang polos itu, yang apalagi ya mau yang polos lah, yang pita cukai palsu atau jangan tuh. Cukai palsu juga ada itu yang Mbak tadi bilang kan, ini kok beda harusnya untuk pabrik rokok A, kok ini ternyata pabrik rokok B gitu, atau yang jumlahnya harusnya isi 12 kok dipakai yang isi 20 itu yang termasuk palsu juga itu. Nah itu masyarakat belum tahu, tapi sebenarnya yang bisa masyarakat tahu itu ya rokok polos itu yang tidak dilakukan pita cukai. Nah itu jadi PR juga kita Bu, bagaimana masyarakat tahu bahwa ini loh yang berpita cukai, artinya yang sudah legal, yang jelas lebih aman, ya nggak ada apa juga, lebih aman daripada yang rokok ilegal. Komposisinya lebih diketahui isinya gitu ya Pak. Dan itu masyarakat juga otomatis sudah membayar cukai.
Jangan salah, kadang-kadang di pasaran ini Bu, rokok-rokok yang ilegal itu harganya 11-12 sama rokok yang legal. Artinya apa? Sebenarnya rugi bagi konsumen yang membeli rokok ilegal gitu. Ya gitu. Kalau bisa beli yang bercukai. Iya, nah, cuma ya bagaimana memberi penyadaran kepada masyarakat kayak yang saya tadi bilang contoh, sadar fasilitas atau sadar bahwa dengan kita membeli rokok yang legal berarti kita sudah menyumbang ke negara. Nanti hasilnya kembali ke masyarakat. Itu edukasi itu bagi masyarakat Indonesia masih kurang itu. Makanya harus kita jangan bosan, terutama dari pers itu ya, memberi edukasi kita membantu itu biar paham gitu. Oke, terima kasih ya mungkin untuk pesan-pesannya nih tadi Ibu, Bapak gitu. Mungkin kita sudah sampai di sini. Terima kasih atas insight-nya yang luar biasa hari ini. Ya, jadi Tribuners tadi kita sudah ngobrol banyak bahwa DPH-CHT itu asalnya dari cukai rokok legal dan dana itu akan kembali lagi ke masyarakat untuk pendidikan, untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesehatan, dan jangan lupa kalau bisa jangan merokok, tetapi kalau misalkan merokok yang legal ya. DPH-CHT di Kabupaten Banjarnegara tentunya digunakan untuk kesejahteraan sosial, kemudian untuk penegakan hukum, dan tentunya juga untuk kesehatan. Dan harapan kami, ayo kita sama-sama gempur rokok ilegal. Untuk masyarakat Banjarnegara, mari kita beli rokok yang legal, rokok yang berbiota cukai, dan kita gempur rokok ilegal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.